Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Irfan Akbar 67. Seperti biasa, dalam video kali ini gua tuh bakal bahas cerita lanjutan anime yang berjudul I Parry Everything, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Akan Aku Tangkis Semuanya. Jadi kayak biasa nih, yang gua bahas ini adalah versi novelnya, lebih tepatnya volume 8, dan video ini adalah part 2-nya. Gue ingetin lagi kalau video ini tuh isinya tuh adalah spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi kalau misalkan kalian gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Setelah berpisah dengan Rashid, Noor, pemilik baru City Forgotten, harus menyiapkan pidato pertamanya di depan ribuan staff. Ya, bayangin aja, Noor ini baru diangkat menjadi pemimpin. Tempatnya asing, orang-orangnya juga asing. Tentunya pressure-nya sangat tinggi karena ini adalah pidato pertamanya. Oh ya, City Forgotten tuh bisa dibilang adalah sebuah kota karena memiliki penduduk yang puluhan ribu. Tapi kota ini dikelola seperti perusahaan. Jadi bisa dibilang kota ini adalah kota hiburan. Nah, ketika harus berpidato, Noor ini jelas gugup, tapi dia harus tampil di depan ribuan mata yang menunggunya. Untungnya Noor gak sendirian. Dia dapat support dari teman-temannya dan juga sekretarisnya, yaitu Melissa. Hingga akhirnya dengan saran-saran mereka, Noor pun mulai berpidato, walaupun gugupnya setengah mati. Yang tegang di sini bukan cuma Noor, tapi juga para staff. Ya, mereka juga bingung dan deg-degan karena mereka tuh mendapatkan bos baru. Noor mulai ngenalin diri dan dia jelasin kalau kepemilikan kota ini baru aja pindah tangan. Dia berusaha meyakinkan orang-orang, jadi nggak bakal ada aturan aneh atau perubahan yang ekstrim. Bahkan Melissa bakal tetap memimpin operasional seperti biasanya. Tiba-tiba Noor di sini ngumumin keputusan yang sangat besar. Jadi Noor ngasih tahu semua utang para staf akan dilunasi. Ya, jadi banyak banget pekerja di sini yang kejebak utang. Makanya mereka bekerja di perusahaan ini. Nah, dengan satu keputusan dari Noor itu, hidup mereka udah pasti langsung berubah. Nah, singkat cerita, pas pidatonya udah mau selesai, Noor tuh ternyata dia tuh malah lupa bawa halaman terakhir dari naskahnya. Jadi ya, dia terpaksa improvisasi. Dia malah ngasih janji yang sederhana, itu menurut dia. Menurut dia, janji yang dia keluarin adalah janji yang sederhana. Ya, jadi Noor ini berjanji kalau dia nggak akan biarin para stafnya kelaparan. Dan Noor juga berjanji nggak bakal membiarkan para stafnya dalam bahaya. Ya, itu adalah janji yang nggak masuk akal. Makanya Melissa tuh di sini sempat menegur Noor karena janji yang seperti itu. Tapi pada akhirnya dibiarkan juga. Bagi Melissa, Noor ini seperti seorang politisi yang mengumbar janji. Walaupun belum tentu ditepati, tapi seenggaknya janji itu akan menenangkan para pegawai dan memberikan harapan baru. Setelah Noor berpidato, suasana yang tadinya super tegang langsung pecah menjadi tepuk tangan yang meriah. Ya, bagi para staf ada harapan baru. Tapi suasana bahagia itu nggak bertahan lama. Rashid saat ini datang bawa surat panggilan dari host Sarenza. Itu artinya ada masalah baru. Nah, ketika lagi ngobrol, ternyata ada laporan darurat bahwa kota diserang sama pasukan golem di gurun. Noor, Rashid, Melissa, Rine, dan yang lainnya, mereka tuh langsung ngeliat gambar di layar. Terlihat ada ribuan golem yang semakin mendekati kota. Rashid dengan gaya santainya, dia bilang kalau jumlah golem itu bahkan lebih banyak dari apa yang mereka punya. Situasi ini bisa dibilang gawat banget lah kalau misalkan harus perang. Nah, ternyata yang menyerang itu bukanlah orang yang sembarangan. Itu adalah saudara tiri dari Rashid. Yang tentunya mereka tuh mau menguasai warisan keluarga Sarenza. Makanya mereka tuh manfaatin situasi buat menghilangkan Rashid saat ini. Saudara Rashid ini pasti bakal beralasan kalau golem mereka dicuri sama bandit. Dan yang menyerang kota adalah bandit. Dengan gitu mereka nggak bakal kena hukuman. Dengan latar belakang konflik keluarga yang penuh kepentingan, semua orang di kota saat ini pun berdiskusi.
Mereka mulai merancang strategi untuk bertahan. Tapi karena pasukan golem yang mereka punya terbatas banget, Rashid di sini pun akhirnya mengajukan ide yang sangat gila. Rashid di sini meminta Nor untuk menghadapi pasukan golem sendirian di garis depan. Nor yang mendengar itu di sini dia jelas ragu. Siapa coba yang gak ciut kalau misalkan harus disuruh maju sendirian di depan ribuan golem? Tapi Rine dengan logikanya dia yakin kalau Nor ini adalah orang yang paling kuat. Dan Nor juga paling berpengalaman di antara semuanya. Jadi bagi Rine, Nor tuh sangat layak kalau misalkan disuruh menghadapi golem di garis depan. Setelah banyak berdiskusi, pada akhirnya Nor pun menerima tugas itu. Sedangkan yang lainnya tuh bakal ditugasin bertahan di bagian belakang. Tujuannya untuk melindungi penduduk kota dan memastikan gak ada korban. Nor pun saat ini maju ke garis depan ditemani sama Sauza. Sepanjang jalan mereka ngobrol. Awalnya mereka ragu dengan tugas ini. Tapi pada akhirnya mereka sama-sama punya tekad yang kuat dan mereka yakin bisa bertahan di garis depan. Sauza juga di sini mulai bercerita soal pengalamannya melawan golem. Jadi di masa lalu Sauza ini pernah bertarung melawan banyak golem dan dia pun di sini ngasih tahu Nor tentang kelemahan golem-golem tersebut. Keduanya udah siap, tapi begitu melihat ribuan monster golem yang muncul, mereka pun tegang lagi. Nor di sini langsung mengaktifkan kekuatan physical enhancement dan juga stun throw. Tiba-tiba Nor ini melempar pedang hitam beratnya ke arah golem. Dan ya, satu golem langsung hancur seketika. Sauza terkejut, karena gimana pun juga Nor ini cuma punya satu pedang, tapi pedang itu malah dilempar. Ya, Sauza di sini pun pada akhirnya dengan gesit dia langsung mengambil pedang itu dan dia melempar balik pedang kepada Nor. Dari situ pertarungan mereka tuh jadi kayak permainan lempar tangkap pedang besar di tengah badai pasir. Ya, jadi Nor melempar pedang dan Rashid menangkapnya. Setelah itu Rashid melempar pedang lagi ke arah Nor. Begitupun seterusnya. Tapi walaupun gitu setiap lemparan mereka tuh selalu mengenai musuh dan selalu menghancurkan musuh. Tiba-tiba dari tengah-tengah pasukan golem biasa muncullah golem raksasa primal golem yang tentunya jauh lebih kuat daripada golem yang lainnya. Nor pun di sini langsung menaikkan level kekuatannya. Lemparan pedangnya semakin brutal. Karena lemparan pedang itulah mulai terbentuk pusaran pasir di tengah medan perang. Sauza saat ini masih terus mensupport Nor dengan membalikan pedang setiap kali Nor melemparnya. Kombinasi mereka bisa dibilang sangat hebat. Akhirnya satu persatu golem pun dirubuhkan. Gak ada satupun yang bisa menyentuh kota. Nor dan Sauza menang telak. Semua pasukan golem dimusnahkan. Di sisi lain, di aula utama, para staf sekarang tuh lagi ngumpul ngeliatin layar yang besar. Dari layar itu terlihat bahwa dari balik padang pasir, mereka tuh bisa melihat pasukan golem raksasa yang maju. Dan itu membuat mereka semua saat ini panik. Mereka juga saat ini melihat Nor ada di hadapan para golem. Ya, para staf saat ini semuanya panik. Mereka tuh pada bertanya-tanya, kenapa bisa ada banyak golem yang menyerang mereka? Dan para staf juga bertanya-tanya, kenapa bisa Nor ini berhadapan dengan banyak golem? Apakah Nor mau melakukan negosiasi ataukah Nor ini emang keluar untuk bunuh diri? Para staf masih terus melihat layar dan tiba-tiba di layar besar, Nor saat ini muncul bersama Sauza langsung mengayunkan pedang hitamnya. Dan puluhan golem pun langsung hancur lebur. Badai pasir menutupi semua pandangan di layar. Semua staf di aula terdiam, mereka semua terpana. Karena layar sekarang ditutupi sama banyak pasir, mereka pun saat ini bertanya-tanya, apakah Nor ini udah kalah atau bahkan Nor yang menang. Gak lama pasir pun menghilang dan terlihat ada siluet Nor sendirian. Dia dengan tenang menghancurkan setiap golem yang berani mendekatinya. Di sisi lain, Rashid dan Rine juga tentunya melihat pertarungan dari Nor. Rashid saat ini kagum sama kekuatan dari Nor. Ya, Rashid ini selalu menganggap kalau Nor ini adalah pelayan yang telah ditemukan sama Rine.
Tapi ketika ngobrol sama Rine, Rashid di sini pun akhirnya mengetahui sebuah kenyataan. Rine dengan tenang ngasih tahu ke Rashid kalau Noor itu bukanlah pelayannya, tapi gurunya. Rine di sini bilang selama ini Noor tuh udah berkali-kali menyelamatkan kerajaan mereka dari bencana. Jadi Noor bukanlah pelayan Rine, melainkan adalah sosok yang selama ini dikagumi dan menjadi panutan di kerajaan. Rine juga di sini memuji Sauza, pelayan Rashid yang sekarang tuh berduet sama Noor. Sauza ini dianggap luar biasa karena bisa dengan mudah menggunakan pedang besar hitam milik Noor. Dan hal itu adalah sesuatu yang gak semua orang bisa lakuin. Di sini Rashid juga penasaran dan dia bertanya kepada Rine, kenapa Rine tuh sekarang gak menurunkan Divine Shield. Padahal kekuatan pamungkas itu bisa aja menyapu bersih musuh dalam sekejap. Tapi Rine tuh nggak mengeluarkan Divine Shield. Rine di sini ngasih tahu kalau dia tuh memang sengaja menahan diri karena takutnya serangan itu nggak cuma mengenai golem, tapi bisa aja melukai orang lain. Selain itu, Rine juga ngerasa kalau Noor aja udah cukup kuat untuk menghadapi para golem itu, jadi nggak perlu bantuannya. Setelah banyak ngobrol dengan Rashid, Rine pun akhirnya pergi. Setelah Rine pergi, Rashid sama Melissa akhirnya sadar betapa cerdiknya Rine. Jadi dari awal Rine itu emang sengaja menayangkan pertarungan Noor di layar besar. Tujuannya bukan cuma untuk keamanan, tapi juga sebagai pesan buat seluruh staf kota kalau mereka tuh harus tahu bahwa pemilik baru ini benar-benar memiliki kemampuan yang sangat hebat. Jadi bukan cuma omong kosong. Diketahui juga kalau Rine tuh nunjukin kemampuan detectionnya seolah-olah bisa mengawasi semua orang dengan mudah. Nah, dengan semua yang terjadi, Rashid pun saat ini menjadi kagum sama Rine. Detik demi detik, pertarungan sepihak Noor melawan ribuan golem masih terus berlangsung. Setiap kali pedang hitam itu dilempar, badai pasir semakin membesar dan menghancurkan barisan musuh tanpa ampun. Orang-orang di aula yang melihat pertarungan, mereka semua saat ini kagum. Para staf yang selama ini terbiasa menjadi korban sistem kejam pemimpin sebelumnya, saat ini tuh mereka mulai percaya kalau Noor ini adalah pemimpin yang berbeda. Janji-janji Noor tuh bisa dibilang bukan omong kosong, dan sekarang Noor mulai membuktikan salah satu janjinya. Noor gak bakal membiarkan para staf dalam bahaya. Noor sekarang tuh berdiri di garis depan menghadapi ancaman yang bahkan pasukan utama Hosarenza aja masih belum tentu bisa mengalahkannya. Tapi Noor tuh bisa melakukannya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Saat ini terlihat kalau badai pasir mulai reda. Layar mulai menampakkan padang pasir yang penuh sama puing-puing bebatuan. Sekarang hanya ada Noor dan satu rekannya yang berdiri tanpa luka. Mereka berjalan pelan ke kota seolah baru aja menyelesaikan tugas harian yang bukanlah masalah besar. Tanpa ada perintah, sekarang seluruh staf berbaris rapi untuk menyambut bos mereka. Di sisi lain, saat ini dua bangsawan muda yaitu Ari dan Nid, mereka lagi asyik merayakan kehancuran dari Rashid. Ya, sambil minum wine mahal di istana keluarga yang megah, mereka tertawa puas. Mereka tuh meledek Rashid yang dianggap sebagai aib keluarga hanya karena memiliki darah campuran dari rakyat jelata. Mereka berdua juga di sini tuh mulai ngomongin soal rencana Ari yang bakal naik sebagai pewaris berikutnya. Ya, mereka tuh yakin kalau Rashid sekarang tuh udah kehilangan segalanya. Ketika lagi bersenang-senang, gak lama sang ibu yang dikenal angkuh, elegan, dan penuh wibawa, dia muncul dan bergabung. Gaya ngomongnya tuh bisa dibilang sangat mewah dan langkahnya penuh aura tekanan. Kehadirannya langsung membuat Ari dan Nid merasa tertekan. Seperti ada bayangan besar yang sedang mengintimidasi. Dengan gaya ngomong yang penuh tekanan, sang ibu di sini mau mengkonfirmasi apakah Ari sama Nid yang telah mengirim seluruh pasukan golem keluarga demi menyingkirkan Rashid di kota itu. Ari dan Nid tentunya mengkonfirmasi kalau mereka lah yang memang mengirim pasukan golem keluarga yang totalnya mencapai 12.000 unit. Sang ibu di sini memuji langkah kedua putranya. Bagi sang ibu, yang dilakuin sama keduanya adalah tindakan cerdas dalam menjaga stabilitas warisan keluarga. Tapi walaupun gitu, sang ibu menegur keduanya. Sang ibu merasa pasukan golem itu terlalu berharga untuk dihabiskan semuanya sekaligus. Jadi menurut sang ibu, keputusan yang bijak seharusnya tidak menggunakan seluruh kekuatan.
jadi nggak perlu ngeluarin 12.000 unit pasukan golem. Kedua putranya di sini bilang untuk mendapatkan sesuatu yang besar gak boleh setengah-setengah, jadi harus all in. Ya, setelah ngobrol mereka semua masih lanjutin pestanya dan mereka semua bersenang-senang. Gak lama seorang pelayan masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya terlihat panik dan dia membawa laporan yang sangat penting. Tapi sebelum sempat berbicara, pelayan itu malah kena bentak dan dimarahi karena udah dianggap mengganggu pesta. Setelah akhirnya diizinin untuk ngomong, pelayan itu pun memberanikan diri untuk lapor. Jadi seluruh golem yang dikirim ke kota saat ini telah lenyap dan semuanya tuh dimusnahkan hanya dengan 2 orang. Mendengar laporan itu, Ari pun emosi dan dia melukai leher pelayan itu dengan menggunakan pisaunya. Walaupun lukanya nggak dalam, tapi itu cukup untuk membuat darah mengalir di lehernya. Ya, Ari di sini menganggap kalau laporan itu adalah laporan omong kosong. Sang ibu di sini terlihat gak suka dengan sikap Ari yang terlalu lembek. Bagi sang ibu, harusnya pelayan itu dikasih hukuman yang lebih berat. Sang ibu menyarankan sebaiknya tubuh pelayan itu dipotong, setelah itu menyita asetnya. Setelah itu semua, pelayan itu harus dijual untuk dijadikan budak yang sangat buruk. Ya, bagi sang ibu, itu adalah hukuman yang layak bagi pendusta. Sang ibu juga ngasih tahu kalau keluarga mereka tuh harus keras. Mereka berbeda dengan rakyat jelata. Setelah keributan semua itu, mereka pun akhirnya meminta layar dihidupkan. Mereka mau melihat sendiri kondisi pasukan golem yang saat ini ada di medan perang. Nah, ketika melihat hanya 2 orang biasa yang menghadapi golem, mereka tuh saat ini tertawa dan mengejek keduanya. Mereka tuh sangat meyakini kalau mereka bakal segera menyaksikan kemenangan mutlak. 2 orang biasa nggak mungkin menghancurkan ribuan golem, jadi 2 orang itulah yang bakal dihabisi. Ya, tapi sayangnya kenyataan justru berkata lain. Di layar saat ini terlihat kalau Noor sama Sauza menunjukkan kekuatan yang gila. Teknik misterius mereka tuh menghancurkan ribuan golem, bahkan menciptakan badai pasir dahsyat yang saat ini menghancurkan seluruh pasukan. Di sini juga ada momen yang paling mengejutkan. Ya, jadi Noor ini tanpa sengaja menatap ke arah kamera pengintai. Keluarga Sarenza di istana seperti merasa ditantang secara pribadi sama Noor. Dan bahkan puncaknya, Noor ini melempar batu ke arah kamera dan menghancurkannya sekaligus memutus siaran yang ada. Tindakan Noor ini dianggap sebagai bentuk tantangan dari Noor, padahal Noor tuh cuma gak sengaja dia melihat burung dan dia melempar batu. Melihat tindakan Noor yang sangat provokatif, sang ibu pun saat ini histeris dan mengamuk. Dia melempar apapun yang ada di sekitarnya. Ari dan Nit saat ini juga langsung gemetaran, mereka kehilangan akal. Mereka tuh benar-benar baru sadar kalau telah kehilangan segalanya, mulai dari pasukan, harga diri, dan bahkan sekarang rasa aman. Yang tersisa sekarang hanyalah sebuah kepanikan dan jeritan ketakutan. Kejayaan keluarga yang mereka banggakan kini berada di ujung tanduk. Di sisi lain, setelah pertarungan sengit di pinggiran kota, Noor sama Sauza pun akhirnya kembali dan mereka disambut sama Rine. Rine di sini tuh memuji aksi Noor dan juga Sauza. Di sini, Ines yang sebelumnya sempat meragukan kemampuan Sauza, sekarang dia tuh meminta maaf dengan tulus. Rine pun di sini dia pergi ke kompleks dengan tujuan untuk menyiapkan keberangkatan ke ibu kota. Sementara Ines sama Sauza, keduanya tuh membahas keamanan secara serius tapi dengan suasana yang jauh lebih santai. Sedangkan Noor dia tuh nggak ikut ngobrol dan dia mutusin untuk pergi. Noor berjalan sendirian ke kota sampai akhirnya dia tuh terkejut ketika melihat sekelompok monster besar di sekitar pasir. Di tengah-tengah monster itu ada Rollo yang tersenyum kepada Noor. Rollo di sini ngasih tahu Noor kalau monster-monster itu sebenarnya tuh ketakutan karena suara langkah pasukan golem yang tadi. Karena hal itulah Rollo tuh meminta izin kepada Melissa untuk menenangkan para monster di luar kota. Nah, ternyata Rollo ini punya cincin ajaib yang bisa menyimpan berbagai monster. Bahkan agak besar pun bisa masuk. Ya, semua monster bisa keluar masuk sesuka hati mereka selama mereka tuh nggak melawannya. Noor saat ini melihat ke arah naga hijau. Ternyata di atas kepala naga hijau, Noor tuh melihat si Rene lagi duduk melamun. Wajahnya juga terlihat sangat gelisah.
Nor pun menghampirinya dan dia menegurnya. Mereka pun di sini ngobrol sebentar. Si Rene di sini berterima kasih kepada Nor karena udah berjuang dalam pertarungan. Kemenangan hari ini meringankan beban tugas si Rene sebagai penjaga. Makanya si Rene ngucapin terima kasih. Nor di sini menyarankan si Rene untuk mengucapkan terima kasih juga kepada Sauza karena mereka tuh berjuang bersama. Si Rene pun akhirnya mendatangi Sauza. Dan dengan wajah yang canggung, dia tuh ngucapin terima kasih. Sauza di sini tuh hanya membalas seadanya. Sauza di sini ngasih tahu kalau dia tuh cuma menjalankan tugasnya. Obrolan mereka tuh bisa dibilang sangat sebentar dan suasananya sangat kaku. Sampai akhirnya Sauza sekarang tuh pergi meninggalkan si Rene sendirian. Gak lama Rashid saat ini datang mendatangi Nor. Rashid mengingatkan tentang undangan ke ibu kota dan Rashid juga ngasih beberapa saran sebelum mereka berangkat. Atas saran dari Rashid, Nor sekarang tuh menemui para pegawainya didampingi sama Melissa. Nor sekarang naik ke panggung dengan tujuan untuk menenangkan seluruh pegawai yang masih ada di aula. Nor di sini menjelaskan kalau sekarang bahaya golem telah selesai. Semua tuh bisa kembali beraktivitas dengan normal. Nor juga ngasih tahu ke semua orang kalau dia tuh sekarang bakal menuju ke ibu kota. Dan dia meminta Melissa untuk mengurus tugas-tugas penting selama dia pergi. Singkat cerita, Nor sekarang tuh bersiap dan bergabung dengan Rene, Rashid, dan juga Ines. Mereka berempat meninggalkan kota. Dan mereka memulai perjalanan untuk menuju ke ibu kota Sarenza. Di sisi lain, di istana yang penuh dengan kemewahan, Zaid sang pemimpin Haus Sarenza, dia tuh sekarang sedang duduk muram di atas tahtanya. Dia baru aja mendengar kabar pahit bahwa 12.000 golem primitif, simbol mutlak kekuatan keluarga Sarenza, telah dimusnahkan dalam konflik sia-sia yang dipicu sama putra-putranya, yaitu Ari dan juga Nid. Ya, kekalahan itu sebenarnya tuh nggak langsung menggoyahkan kekayaan besar keluarga Sarenza, karena bisa dibilang masih ada ribuan golem tersembunyi di gudang-gudang bawah tanah. Tapi tetap aja, itu menjadi sebuah aib besar dan menjadi sebuah ancaman yang serius. Ya, jadi selama beberapa generasi, dinasti Sarenza ini membangun kerajaan bisnis yang berbasis monopoli golem. Ahli penggalian reruntuhan kuno udah dikunci dengan kontrak eksklusif sama mereka. Tujuannya untuk memastikan bahwa golem asli itu nggak pernah beredar di pasaran. Jadi saat ini yang beredar di pasaran tuh hanya tiruan yang dijual ke publik. Dan pihak Sarenza mengklaim kalau itu adalah golem yang asli. Nah, berawal dari bisnis kotor itu, Sarenza tumbuh menjadi penguasa gurun. Golem tuh bagi Sarenza bukan cuma alat bisnis, tapi juga lambang politik, penguat status sosial, dan juga fondasi negara. Berkat golem, mereka tuh bisa menekan semua pesaing, pedagang besar, bahkan para raja. Hingga akhirnya keluarga biasa Sarenza ini menjelma menjadi penguasa yang kuat. Tapi kejayaan itu sekarang mulai rapuh. Zaid sekarang tuh semakin muram karena mengetahui kabar baru. Ya, salah satu tamu dari kerajaan Clay, di antara mereka tuh ada seorang pria asing misterius. Sosok itu tanpa sepengetahuan Zaid ternyata mampu menghancurkan ribuan golem sendirian. Ya, Zaid ini adalah sosok yang sangat berhati-hati. Dia tuh selalu mempelajari kekuatan negara tetangga sebelum mengundangnya. Tapi kali ini kenyataannya jauh di luar perhitungannya. Kehadiran pria misterius dari kerajaan Clay ternyata menjadi ancaman baru yang belum pernah dihadapi sama dinasti Sarenza sebelumnya. Zaid saat ini masih duduk muram di atas tahta emasnya, dipenuhi penyesalan. Dia mulai menyesali keputusan dia menerima tamu dari luar negeri, apalagi setelah tahu ada manusia misterius dari negara Clay yang mampu menghancurkan ribuan golem. Amarah Zaid saat ini langsung diarahkan kepada Lud. Lud ini adalah penasehat elf yang selama ini dia percaya. Zaid menuntut tanggung-jawaban dari Lud. Kenapa Lud ini menyarankan agar dia mengundang utusan negara Clay? Padahal kehadiran mereka justru menjadi ancaman baru bagi Sarenza. Zaid tentunya protes, dia menuntut solusi. Tapi yang didapat justru bukanlah jawaban yang dia harapkan. Zaid sekarang tuh menjadi korban amarah dingin dari Lud. Elf misterius itu memperlihatkan superioritasnya. Dia mencekik Zaid dengan menggunakan satu tangan. Zaid tergeletak lemas tak berdaya di lantai.
Lut di sini tuh berbicara pelan tapi menakutkan. Dia menegaskan kalau keluarga Sarenza udah melupakan perjanjian 2 abad yang lalu. Selama ini bisa dibilang Lut ini udah banyak membantu Sarenza. Bahkan kekuatan yang Sarenza banggakan itu semuanya adalah pemberian dari Lut. Jadi bukan hasil jerih payah keluarga Sarenza sendiri. Lut di sini tuh benar-benar muak melihat Sarenza yang begitu sombong mengklaim bahwa warisan kekuatan itu sebagai milik pribadi. Ya, walaupun kesal, Lut di sini tuh nggak mau Zaid mati. Zaid masih belum dibolehkan mati karena masih ada rencana lain. Dengan sihirnya, Lut pun saat ini menyembuhkan tubuh Zaid. Dia juga menghapus memori tentang kejadian yang barusan. Tujuannya untuk menghilangkan dendam dan rasa takut. Nah, setelah Zaid dibersihkan dari ingatan yang buruk, Lut pun di sini menawarkan tawaran kekuatan yang baru kepada Zaid. Dia ngusulin untuk membangkitkan Titan of Oblivion. Itu adalah entitas kuno milik bangsanya sendiri. Makhluk yang bahkan lebih dahsyat daripada golem primitif. Tapi walaupun gitu, Lut di sini ngasih syarat kepada Zaid. Jadi Zaid tuh harus menjaga tamu-tamu dari kerajaan Clay untuk tetap berada di Sarenza. Nah, sebagai kompensasi juga Lut tuh meninggalkan beberapa anak Demon Folk. Jadi Zaid tuh bebas menggunakan anak-anak itu entah untuk dijadikan budak, bahan bakar golem, atau hanya sekedar simbol balas budi. Lut pun saat ini dia pergi untuk menuju ke dungeon dan dia bersiap untuk mengambil kunci dalam rangka membangkitkan Titan legendaris yang selama ini bersembunyi. Di lorong istana yang gelap, Lut berpapasan dengan Zadu, seorang pembunuh bayaran. Zadu dipercaya untuk merebut pedang hitam, artefak kuno hasil dari penggalian Raja Clay. Senjata pedang besar hitam itu konon katanya adalah sumber kekuatan baru dan menjadi incaran banyak orang. Setelah ngobrol, mereka pun berpisah. Lut melanjutkan misinya dan Zadu juga melanjutkan misinya. Di sisi lain, Nor sama rombongannya memulai perjalanan ke ibu kota. Suasana di dalam kereta tuh bisa dibilang sangat santai. Walaupun gitu, Sirene di sini tuh terlihat gelisah dan beberapa kali melirik ke arah Sauza. Dia tuh seperti ingin berbicara sesuatu, tapi menahan diri. Mereka juga di sini tuh ngobrolin soal golem buatan. Jadi golem buatan ini adalah golem yang sangat penting bagi kota. Dari transportasi sampai konstruksi, semuanya tuh diurus sama golem. Rashid seperti biasa dia juga menjelaskan perbedaan antara golem buatan manusia dengan golem kuno peninggalan reruntuhan. Ya, dari cerita Rashid di sini tuh mempertegas bahwa pengaruh golem di tanah Sarenza sangat penting. Obrolan santai saat ini terhenti, alasannya karena Sirene sama Sauza berkat insting dan penglihatan tajam mereka sebagai Bespoke saat ini tiba-tiba ngerasa ada sesuatu yang aneh. Ya, jadi saat ini ada badai pasir dan rombongan pun berhenti. Semua orang keluar dari kereta dan mereka melihat ada 2 badai pasir yang semakin mendekat. Rashid di sini bingung, seumur hidupnya dia tuh belum pernah melihat badai itu bisa membelah diri seperti itu. Jadi dari badai yang tadinya 1 tiba-tiba berubah menjadi 2. Semua orang sekarang terfokus melihat badai. Dan ternyata di tengah pusaran pasir muncullah sosok manusia berpenampilan yang aneh. Pria itu setengah telanjang dan kepalanya ditutupi kain hitam. Dia tersenyum lebar dan sabuknya juga terlihat dipenuhi sama pisau. Ya, orang-orang tahu kalau itu adalah Deadman Zadu, sang pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Ketika melihat itu, semua orang pun saat ini menjadi waspada. Zadu saat ini mulai mendekati rombongan Nor. Aura membunuhnya membuat udara di sekitar semakin berat. Dalam sekejap, Zadu bergerak secepat bayangan, tapi serangannya tuh langsung dipatahkan sama Nor dengan menggunakan satu tangkisan. Nor sama Zadu saling berhadapan dan ada juga obrolan singkat. Zadu di sini ngasih tahu kalau tujuan dia sekarang dia tuh cuma mau merebut pedang hitam legendaris milik Nor. Jadi nggak ada tujuan lain. Zadu di sini pun melanjutkan serangannya, tapi Nor ini bukanlah lawan sembarangan bagi Zadu karena semua serangan Zadu ini ditangkis dengan mudah. Zadu juga di sini tuh mulai sadar ada beberapa orang lain di sekitar Nor yang siap menyerang kapan saja. Tapi walaupun gitu, Zadu tetap fokus pada tujuannya. Bagi Zadu, pedang hitam adalah segalanya, karena itu adalah misinya.
Pertarungan masih terus berlangsung, badai pasir semakin menggila. Sekarang terlihat ada kilatan-kilatan perak yang mulai terlihat di balik gelombang pasir. Line saat ini langsung panik saat melihat Silver Cross. Ya, jadi ada banyak pisau yang berputar di dalam badai. Line di sini panik karena dia tuh nggak yakin bisa menahan serangan itu, apalagi pisaunya dalam jumlah yang sangat banyak. Ines juga di sini mengaku kalau dia tuh kali ini nggak bakal pernah sanggup dalam menahan serangan yang sangat besar. Bisa dibilang sekarang posisi kelompok Nor terpojok. Di tengah situasi ini, Zadu menawarkan pilihan, jadi tukar nyawa dengan pedang. Zadu di sini menegaskan kalau dia hanya ingin pedang hitam, dan Zadu berjanji kalau dia tuh bakal membiarkan semuanya pergi. Nor di sini awalnya ragu, tapi demi keselamatan semua orang, dia pun akhirnya memilih menyerah. Nor pun di sini rela mengorbankan pedangnya. Nah, tapi sebelum Nor menyerahkan pedangnya, si Rene menghentikannya. Dengan suara yang sangat meyakinkan, si Rene di sini menawarkan diri untuk menembak jatuh semua Silver Cross yang ada di dalam badai. Ya, awalnya orang-orang tuh gak percaya, tapi si Rene di sini menegaskan kalau dia tuh udah sering berlatih menghadapi situasi yang kayak gini. Dan badai yang ada di depannya bagi si Rene memiliki banyak celah. Si Rene pun sekarang mengambil posisi memanah. 1 panah ditembakkan dan tepat sasaran. 10 panah ditembak, tepat sasaran. 100 lalu ribuan panah menyusulnya. Setiap panah yang ditembakkan si Rene sangat tepat sasaran, dan setiap panah yang ditembakkan juga kembali ke tangannya. Jumlah senjata Silver Cross yang jatuh semakin banyak, dari ratusan, ribuan, hingga puluhan ribu. Ya, akhirnya si Rene berhasil menembak jatuh semua senjata yang ada di dalam badai. Dan akhirnya gurun dipenuhi sama serpihan logam. Semua orang di sini terpana, bahkan Zadu yang semula santai sekarang tuh terlihat kesal dan frustasi. Zadu pun akhirnya menyerah. Dia sadar orang-orang di sekitar Nor ini jauh lebih merepotkan dari apa yang udah dia kira. Nah, sebelum mundur, Nor di sini nanya kepada Zadu, kenapa Zadu tuh memilih hidup sebagai bandit, padahal punya kekuatan yang hebat. Mendengar itu, Zadu di sini menganggap kalau Nor ini adalah orang aneh. Nah, sebelum pergi, Zadu di sini tuh mengelilingi tubuhnya dengan banyak senjata dan lalu mengarahkannya kepada Nor sebagai salam perpisahan. Tapi semua serangan itu lagi-lagi dengan mudah ditangkis sama Nor. Zadu pun akhirnya menghilang dan pergi. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Suhendra Anwar, Dino Bagus, Lukasa, Aditya Dharma Putra, Hendra Prasetyo, Diki Muhammad Siddiq, Krito Gurta, Fajri Azka, Sarin Senju, HS, Ma'arif, Ragil Belhaki, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.